Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Firman yang mampu mengubah hidup kami Tuhan. Firman yang mampu mengubah keadaan kami Tuhan. Firman yang mampu mengubah situasi kami Bapa. Bahkan firman-Mu Tuhan mampu menyembuhkan kami Bapa di dalam surga. Dan tatkala kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan yang mengalir Bapa di dalam surga, menjamah setiap hati kami Bapa di dalam surga. Bahkan Engkau mampu Tuhan merubah setiap hati daripada manusia Bapa. Dan itu boleh terjadi Tuhan lewat firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu adalah firman yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Kami siap, kami sambut pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat-sahabatku SRK yang berbahagia, selamat bertemu kembali kita dalam program SRK Siraman Rohani Kristen, khususnya di hari ini, hari Minggu ya. Jadi selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kiranya Minggu hari ini kita pergunakan waktu kita untuk kita sama-sama datang ke rumah Tuhan, datang beribadah kepada Dia, untuk menaikkan syukur kita kepada Dia, karena 1 minggu perjalanan kehidupan kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dalam program Siraman Rohani Kristen di minggu hari ini diberkati oleh pasal yang ke-122. Mazmur 122 ayat yang pertama. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudaraku, Yerusalem merupakan tempat beribadah daripada bangsa Israel. Yerusalem menjadi pusat, menjadi tempat peribadatan daripada bangsa Israel. Itu sebabnya saudaraku, secara khusus kalau ada perayaan-perayaan besar bagi umat Israel, maka mereka akan datang dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah, yang walaupun tempat di mana mereka tinggal sangat berjauhan dengan Yerusalem. Jadi yang jauh dan yang dekat, maka mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam perjalanan itu, untuk sampai ke Yerusalem mereka membutuhkan waktu berhari-hari, ya, membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai ke Yerusalem dari tempat di mana mereka tinggal. Bukan sesuatu hal yang gampang. Tetapi luar biasa di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saudaraku, dikatakan bahwa aku bersukacita. Ada sukacita yang dirasakan, yang dinikmati oleh pemazmur, oleh Daud, ketika ada orang yang mengajak dia untuk datang ke bait Allah ataupun ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan menjadi sesuatu hal yang istimewa.
Kalau kita mungkin pergi ke tempat-tempat belanja, kita pergi ke tempat-tempat hiburan, kita pergi ke tempat-tempat rekreasi, mungkin kita anggap itu adalah sesuatu hal yang istimewa di dalam kehidupan kita. Tetapi luar biasa bahwa Daud, bahwa pemazmur menganggap bahwa datang ke rumah Tuhan itu, datang ke bait Allah, itu adalah menjadi sesuatu hal yang istimewa bagi dia. Itu sebabnya dia mampu bersuka cita ketika ada orang yang mau mengajak dia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dia bersuka cita kenapa? Karena datang ke rumah Tuhan itu adalah sesuatu hal yang istimewa bagi dia. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud bersuka cita ketika dia mau datang ke rumah Tuhan? Selain istimewa, tentunya di rumah Tuhan dia boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Di rumah Tuhan adalah tempat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di rumah Tuhan juga dia boleh membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relationship dengan Tuhan. Bahkan di rumah Tuhan juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia boleh menyampaikan segala doa, segala permohonannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia sangat bersuka cita ketika ada orang yang mau mengajak dia untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa di rumah Tuhan itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Karena apa? Karena di rumah Tuhan itu adalah dia dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Dan dia sadar betul, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana juga dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa dikatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Ini baru saja di pelatarannya. Ya, lebih baik katanya di pelataran bait Allah daripada di tempat Allah. Belum masuk kepada di dalam ruangan daripada bait Allah tersebut. Kenapa menjadi sesuatu hal yang istimewa? Datang ke rumah Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di rumah Tuhanlah kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Di rumah Tuhanlah kita memperoleh firman Tuhan. Di rumah Tuhanlah kita memperoleh pengajaran. Di rumah Tuhanlah pemazmur memperoleh pemberitaan firman Tuhan. Itu sebabnya dia bersuka cita untuk datang kepada Tuhan. Nah, di pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini, kita tentunya diingatkan Tuhan kembali. Kita diingatkan firman Tuhan kembali untuk menggugah setiap hati kita. Dan tentunya di pagi hari ini juga, di minggu hari ini juga, kita punya kerinduan untuk datang ke baitnya yang kudus, untuk datang bersekutu dengan dia di rumahnya. Ketika kita mau datang ke bait Tuhan, apakah ada sukacita di dalam diri kita? Ketika ada orang yang mengingatkan kita, ketika ada orang yang mengajak kita untuk datang ke rumah Tuhan, apakah ada sukacita di dalam diri kita? Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita malah berkata ketika ada orang mengajak kita, yuk kita datang ke rumah Tuhan, yuk kita ke gereja. Mungkin kita berkata, saudaraku, kamulah yang pergi ke gereja. Atau saudaraku, kita mengatakan, apa itu gereja? Buat apa ke gereja? Ngabis-ngabisin waktu, ngabis-ngabisin uang, ngabis-ngabisin tenaga.
Sementara kalau saya di rumah bisa berbuat ini, bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan berbagai omelan. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita. Selain kita bersuka cita ketika kita datang ke rumah Tuhan, sesungguhnya datang ke rumah Tuhan itu adalah sesuatu hal yang istimewa di dalam setiap orang-orang yang merindukan akan bait Allah, yang merindukan akan persekutuan dengan Tuhan. Di bait Allah kita bisa menyampaikan segala sesuatu apa yang menjadi pergumulan kita. Di bait Allah kita bisa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dan di bait Allah kita bisa mendengarkan, memperoleh firman Tuhan yang disampaikan oleh para pemberita firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari saya mau mengajak kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ambil keputusan datang kepada Tuhan. Mungkin engkau begitu berat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin engkau begitu berat untuk datang ke rumahnya. Tetapi sekali lagi, ambil sebuah keputusan untuk datang ke bait Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya mau beribadah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan hari ini menjadi hari yang istimewa bagi saya. Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan baitmu, rumahmu menjadi istimewa, menjadi hal yang istimewa bagi saya di minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya mengucapkan selamat beribadah buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan lewat peribadatan yang kita lakukan di minggu hari ini, hidup kita penuh dengan sukacita. Tuhan dipermuliakan lewat peribadatan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur di minggu hari ini Bapa di dalam surga. Minggu di mana Tuhan kami datang ke bait-Mu yang kudus. Kami datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Menjadi hari yang spesial, menjadi hari yang istimewa bagi kami Tuhan. Karena waktu-waktu inilah Tuhan kami datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu yang kudus itu Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Untuk menikmati persekutuan dengan orang-orang percaya Bapa di dalam surga. Bahkan ketika kami datang Tuhan ke bait-Mu, ke rumah-Mu yang kudus itu Tuhan. Disitulah kami Tuhan menyampaikan permohonan kami kepadamu Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Menyampaikan doa-doa kami kepadamu ya Bapa di dalam surga. Terlebih Tuhan Yesus Kristus, ketika kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Maka disitulah kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Itu sebabnya Tuhan biarlah hati kami digerakkan oleh Tuhan untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap saudara-saudaraku Tuhan yang mendengarkan program ini, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Tuhan, mereka tatkala mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga, mereka diberkati oleh pemberitaan firman-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu ya Bapa di dalam surga menjadi firman yang sungguh-sungguh Tuhan memberkati, menjadi firman yang sungguh-sungguh Tuhan merubah kehidupan mereka Bapa. Berkati kehidupan mereka Bapa di dalam surga.
Bagaimanapun situasi dan kondisi mereka Tuhan pada saat ini Bapa di dalam surga, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Bapa. Dan kalau ada di antara mereka Tuhan Yesus Kristus yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat segala beban mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang hilang pengharapan Engkau kembalikan pengharapan mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan, bahkan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh dengan sukacita, menjadi hari yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi hari yang penuh dengan keberkatan bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.